Insan kamil itu apa sih? Insan kamil itu kalau di Ibnu Arabi, kemarin mungkin saya jelaskan ya, dalam diri manusia itu ada dua dimensi. Ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ketuhanan. Dimensi kemanusiaan itu ya dimensi fisik. Kalau yang bagian dalam ya bagian saraf, jantung, bagian otot dan macam-macam, itu kan dimensi manusiawi. Termasuk hasrat, nafsu, keinginan dan macam-macam. Ada dimensi ketuhanan. Dimensi manusia namanya nasut, dimensi ketuhanan namanya lahut. Jadi jangan salah, wa khuliqa Adam ala surati. Adam itu diciptakan sesuai gambarnya Allah. Bukan berarti Allah itu kayak kita ini loh ya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada rambutnya. Enggak. Maksudnya ala surati, gambarnya itu gambar rohaninya, gambar spiritualitasnya, gambar mentalnya manusia. Itu citranya kayak Allah. Citra kayak Allah itu contoh paling simpel. Allah itu penyayang. Manusia punya potensi menyayangi. Allah itu penyabar. Manusia punya potensi untuk sabar. Allah itu maha teliti. Manusia ada juga potensi gambar corak untuk teliti. Jadi sifat-sifat Allah di kita ada, karena kita diciptakan oleh Allah sesuai citranya. Itu yang dimaksud wa khalaqa Adam ala suratihi, sesuai gambarnya Allah. Jadi kamu itu diciptakan oleh citra, itu kan kayak coraknya. Corakmu itu corak Allah. Hanya saja wadahnya, wadah tanah yang namanya Adam. Banyak orang yang lebih sibuk dengan wadahnya dan meninggalkan isinya. Insan kamil itu orang yang bisa mengatasi wadah kemanusiaannya dan lebih fokus pada lahutnya, ketuhanannya. Caranya gimana? Takholak bi ahlakillah. Itu yang dalam sufi, berakhlak sesuai akhlaknya Allah. Kalau Allah pemaaf, ya saya pemaaf. Kalau Allah penyabar, saya tak sabar. Kalau Allah maha sayang pada apapun, saya juga tak menebarkan kasih sayang. Kalau saya itu namanya takholak bi ahlakillah. Jadi bukan berarti buang nasut, tapi nasut biar jalan sesuai kebutuhannya. Pasnya hidupnya fokusnya ke lahut, fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke Allah. Jadi hidup itu prosesnya, hidup ini kan kalau di sufi rumusannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalinya harus ke Allah. Maka langkahmu, perjalanan hidupmu, muternya harus kembali ke Allah. Awas jangan keliru. Caranya ya tadi, untuk bisa kembali ke Allah, nasutnya harus minggir. Karena nasutmu itu nanti hilang. Jangan sampai nasut yang mungkinul wujud, bisa ada bisa enggak, menghalangi yang wajibul wujud, yang ketuhanan, yang asasi, yang sejati. Nah, manusia yang bisa mengatasi nasutnya dan mengutamakan lahutnya, dialah insan kamil, manusia sempurna, manusia yang wadahnya manusia, tapi isinya adalah Tuhan. Manusia inilah yang kalau melihat, Allah yang melihat, kalau berjalan, Allah yang jadi kakinya. Ini namanya insan kamil. Ya kalau kita sih masih panjang menuju ke sana, yang penting ngerti teori ini sih ya. Syukur-syukur sadar dikit-dikit. Jadi tanpa harus mengubah apa-apa, orientasinya semua harus
menuju Allah. Belajar tetap belajar, yang kuliah tetap kuliah, ngaji tetap ngaji, tapi tinggal digeser dikit arah niatnya. Yang semula untuk target-target sementara, target-target makhluk, sekarang targetnya adalah target Khalik. Latihan. Karena kalau nggak dilatih agak susah nanti. Nggak usah nunggu tua. Kalian kan biasanya itu dibanding, Pak saya mau sholat malam, saya mau besok aja Pak ya kalau tua. Sekarang masih muda ya Pak, masih pingin macam-macam, masih pingin HP terbaru, masih pingin pacar terbaru, masih pingin, ya pending dulu lah Pak. Besok tenang aja Pak, saya sudah bercita-cita besok kalau tua mau jadi sufi. Banyak kan yang kayak gitu ya. Tapi apa ya iso kalau nggak diawali sekarang. Emangnya sufi harus nggak mikir dunia? Enggak, dunia juga diurusi. Tapi itu tadi, kiblatnya tetap ilaihi rojiun. Makan, minum, tidur, semuanya niatnya dalam rangka biar kamu bisa semakin dekat, lebih mendekat pada Allah. Termasuk ngaji ini.